Halo peternak umbaran, peternak rumahan, peternak skala dadah. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Oke, kita mau jagung-jagung lagi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Karena dengan kita ngobrol-ngobrol ya, kita bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengetahuan, pengalaman tentang peternakan ayam kampung skala rumahan, skala umbaran, skala nasional. Skala hobi tentunya, terutama untuk ayam kampung ya, yang saat ini seperti saya lakukan ini. Oke teman-teman, kita mau ngobrol lagi ya ini ya. Jangan sampai kita menjadi gagal hanya gara-gara hal sepele. Karena kita tahu ya, kesuksesan orang itu kan ya memang belum tentu ditentukan dengan banyaknya uang, banyaknya materi dan juga banyaknya harta. Tapi orang sukses itu adalah orang yang mampu melampaui atau mampu melewati masa-masa sulit ya, atau masa-masa yang tidak enak lah, itu yang saya anggap orang sukses. Ya tapi ujungnya juga masalah keuangan, karena di dunia ini kan orang susah itu kan kalau nggak punya duit ya. Tapi untuk dalam dunia peternakan ayam kampung seperti ini, saya anggap ini ya, orang yang sukses adalah ini dalam peternakan ayam kampung ya teman-teman, yang skala rumahan seperti ini adalah orang yang mampu memperbanyak ayamnya atau mampu memperbanyak populasi ayamnya. Itu kalau di kampung sini itu sudah disebut sukses. Meskipun entah itu hasilnya njong atau hasilnya itu nggak ada uangnya atau nggak ada duitnya, tapi itu kalau menurut saya pribadi itu sangat sukses, karena mampu mengembangbiakan ayam kampung yang sangat susah sekali ya untuk dikembangbiakan, untuk diperbanyak populasinya. Tapi kalau kita kok mampu memperbanyak, juga mampu mengembangkan kok sampai banyak ratusan ribuan bahkan, itu adalah orang yang dianggap sukses ya. Ini kalau di daerah saya teman-teman ya. Maka dari itu kita mau sharing-sharing nih ya, bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu, bisa memperbanyak populasi ayam kampung kita. Karena kita beternak ayam kampung ini bukan hanya soal untuk memberi pakan, bukan hanya soal memberi minum, bukan hanya soal memberi tempat untuk mereka ini bertidur ya atau berteduh dari hujan dan juga dari matahari. Tapi bagaimana kita itu menyayangi hewan ini dengan seperti kita menyayangi diri kita sendiri dan juga keluarga kita ya teman-teman ya. Karena sesuatu hal apapun itu kalau kita niati dengan tulus dan baik, juga nanti juga itu juga akan memberikan imbalan bagi kita ya, tak terutama juga ayam kampung ini. Karena kebanyakan sih ya yang ada di kampung, terutama peternak ayam kampung itu memiliki ayam itu hanya diumbar saja, diberi makan tanpa ada perhatian sama sekali. Yang penting kasih makan, bahkan malah juga ada yang dibiarkan begitu saja, entah cari makannya di mana, entah cari minumnya di mana, entah tidurnya di mana. Nah itu saya kok merasa gimana gitu ya kalau melihat tuh, merasa kasihan gitulah. Karena dari kita itu totalitas dalam peternak ayam, pastinya itu ya nanti juga akan ada imbalannya. Meskipun sampai saat ini ya juga belum signifikan ya, karena emang niat kita dan juga kita hanya sebagai hobi juga kan ya. Tapi insya Allah nanti kalau kita mampu memelihara atau merawat ayam dengan sepenuh hati, sepenuh kasih, ya insya Allah nanti juga ada imbal baliknya. Jadi maka itu peternak ayam kampung itu bukan soalnya untuk diberi makan ya, bukan hanya diberi minum, beri tempat tidur, tapi juga perhatian. Ini seperti saya ini, setiap hari ini selalu saya cek ini ya, keadaan kondisi ayam saya ini, saya selalu cek apakah anak-anakan ini masih utuh saat pulang sore hari, atau sudah ada yang hilang atau enggak kembali, jumlahnya masih sama seperti hari-hari kemarin apa enggak, itu selalu saya cek ini. Terus apakah ayam ini ada yang terkontaminasi, sedang sakit, atau ayam ini sedang ada yang tidak enak badan, ini selalu saya cek selalu ini. Karena bukan hanya soal saya beri makan ya, supaya nanti kalau ada kendala, ada gejala-gejala yang timbul pada peternakan kita, itu kita langsung bisa menanganinya gitu kan. Kita langsung bisa mengobatinya kalau misalkan ada sakit. Seperti kemarin ya, itu ayam saya yang sakit, yang saat ini sedang bertelur, itu sakit parah lah. Sudah saya kasih Mixagrip, alhamdulillah kok
bisa sembuh ya. Dan ini saat ini kondisinya sedang bertelur. Nah itu semua saya cek ya, meskipun hanya ayam kampung ini, meskipun agak sedikit memakan waktu ya, tapi nanti kalau misalnya kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, dengan tulus, dengan kasih sayang, waduh kasih sayang ya, otomatis nanti juga mereka juga akan memberikan imbalan untuk kita ya, atau umpan balik untuk kita lah, atau imbalan balik untuk sang babunya ini. Karena kita ini juga babu nih bagi ayam-ayam, karena kita yang memberi makan mereka, bukan mereka yang memberi makan kita. Untuk saat ini maksudnya, tapi nanti suatu saat ya pasti juga si ayam-ayam ini yang akan memberikan imbalan kita. Nah ya, ini kan seperti ini kan salah tempat. Nah ini salah tempat ini. Ini sudah ada dalam, sudah ada ayamnya, tapi ini salah tempat. Peteng ya teman-teman. Nah ini salah tempat. Setiap ini juga saya cek selalu ini. Ayo, kamu ini salah Gon, salah tempat. Tempat kamu itu di dalam sini. Waduh. Begitupun saat bertelur ya teman-teman ya. Ini ayam-ayam juga saya cek ini. Setiap petarangannya ini saya selalu cek. Apakah ada jumlah yang saya kira itu tidak wajar. Maksudnya kalau 5 hari kok sudah ada telur 6 hari itu ada salah satu ayam yang ikut nimbrung di satu petarangan. Jadi itu saya cek juga supaya nanti tidak oyok-oyokan ya. Otomatis ya nanti akan saya pindahkan ke petarangan yang lain supaya nanti tidak oyok-oyokan saat bertelur. Begitupun saat saya memberi makan ya untuk ayam-ayam, terutama anak-anak ini, terutama for ya. Meskipun hanya ayam kampung, tapi kalau kita juga ngawur memberi for itu juga akan berdampak sangat tidak baik untuk perkembangan ayam kampung kita, terutama dc-dc yang baru menginjakkan usia 0 sampai 30 hari. Jadi kita juga sebenarnya juga memang harus menggunakan prosedur yang sudah ada lah ya, yaitu dengan menggunakan for yang khusus untuk DOC yang baru menetas, supaya nanti kita tidak gagal dalam menjalankan peternakan ayam kampung kita ini. Apalagi nanti kalau kita jenjangnya sudah mau menuju ke arah bisnis ya, itu malah sangat-sangat riskan sekali kalau kita hanya salah-salah ya, meskipun hanya ayam kampung ya ini ya. Nah ini juga setiap sore juga saya cek ini, apakah ada babon yang tidak pulang, apakah ada ayam-ayam yang tidak pulang. Jadi saya selalu cek nih, meskipun agak menyita waktu ya. Ini sekitar pukul 6 karena sudah terdengar sayup-sayup suara azan di musola dan masjid. Nah jadi itulah pentingnya teman-teman ya, kita peternak ayam kampung itu memang juga harus menggunakan hati menggunakan perasaan, juga menggunakan kasih sayang. Wow. Supaya nanti apa yang kita rawat ini bisa memberikan dampak juga yang baik untuk sang babunya tentunya. Oke, demikian tadi teman-teman, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sore hari ini tentang jangan sampai gagal hanya dengan masalah yang sepele. Meskipun hanya ayam kampung, kalau kita tekuni, kita rumati dengan baik ya, juga nanti akan ada hasilnya juga lumayan. Mudah-mudahan teman-teman selalu terinspirasi ya dengan video dari peternak tradisional ini, karena emang metodenya ternak tradisional ya seperti ini. Ternak yang selengkrah ini, yang tidak rapi sama sekali ya, karena emang tidak afdol ya kalau kita peternak ayam tradisional seperti ini. Itu kalau tempatnya rapi itu saya kira kok lucu ya. kurang pantas disebut peternak ayam kampung asli kalau tempatnya itu rapi ya teman-teman. Ya emang tempatnya emang seperti ini tuh. Oke lah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.